Kenapa BW seolah sangat panik soal isu novel Baswedan tidak lulus tes? Ditulis oleh Xhardi di seworld.com. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Kenapa tes wawasan kebangsaan atau TWK diributkan? Begini loh analoginya. Coba kita kilas balik tahun 2016 di mana Ahok pidato di Kepulauan Seribu. Pidatonya dipermasalahkan. Apakah dia salah? Ada yang bilang dia salah, ada yang bilang dia tidak salah. Tapi satu hal yang aneh, apakah harus didemo berjilid-jilid hingga rusuh dan mengganggu ketertiban? Banyak kasus penistaan agama. Kenapa pas Ahok terlibat jadi ribut dan mencekam? Harus main ancam dan seret pemerintah. Paham kan? Ini karena ada nama Ahok dan ada bau politik yang sangat kuat. Begitu juga dengan tes ini. Padahal pegawai KPK yang ikut tes ini jumlahnya 1349 orang, yang merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Alasan pengalihan status jadi ASN ini sudah saya jelaskan di artikel sebelumnya. Secara kelembagaan, KPK tunduk kepada peraturan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih tersegel dan tersimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK. Nah, beredar kabar kalau ada 75 pegawai yang tidak lulus tes tersebut adalah kalau dikonversi ke dalam bentuk persentase, maka dari 1349 maka 5,55% peserta tidak lulus. Kenapa bisa 75 orang tidak lulus padahal soalnya sama dan yang lulus lebih banyak? Sebuah tes kalau ada yang tidak lulus itu wajar kan? Tapi karena ada nama novel Baswedan maka jadi berbau politis. Sejak RUU KPK diajukan sudah banyak yang kebakaran jenggot, terutama sekelompok orang di dalam KPK itu sendiri. RUU itu mengancam eksistensi mereka, bahkan mengancam kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan secara eksklusif. Akan tetapi RUU ini sah jadi undang-undang, dan sekarang masih ada upaya untuk melakukan uji materi ke MK, masih berlangsung sampai sekarang. Apalagi diketahui kabar novel Baswedan tidak lulus tes TWK, makin hebohlah mereka. Ini adalah momen tetap untuk membakar isu ini dengan permainan cantik, menggunakan narasi pelemahan KPK, menyingkirkan orang-orang berintegritas dan berkomitmen. Salah satu yang paling kebakaran jenggot adalah Bambang Wijoyanto atau BW. Beberapa kali dia membalas cuitan akun KPK dengan nada kesal. Pembusukan di KPK makin dekil dan bengis. Insan terbaik di KPK tengah disingkirkan. Mereka yang terbukti menegakkan marwah KPK dihabisi. Padahal ada belasan kasus mega korupsi sedang diperiksa mereka. Mulai dari bansos, pimpinan DPR, penyidik, dan unsur pimpinan KPK sendiri, katanya lewat Twitter. Kau diduga singkirkan para insan terbaik KPK yang tengah menangani kasus mega korupsi di bumi pertiwi, seperti bansos. Tapi kau bicara keteladanan guru bangsa Ki Hajar Dewantara. Semoga nurani kita terketuk dan terbelalak oleh indikasi dusta tanpa jeda yang terus diproduksi. Ampun ya ilahi. Demikian cuitan lainnya. Biasanya kalau ada sebuah isu kemudian ada orang yang reaktif dan teriak berlebihan, patut dipertanyakan alasannya. Yang tidak lulus tes cuma 5,55% kok pada kebakaran jenggot. Insan terbaik, tapi kok tidak lulus tes? Masih banyaklah yang lebih baik.
Di atas langit masih ada langit. Jangan sok prihatin atau jangan-jangan takut kepentingan terganggu. Atau jangan-jangan sedang membela kelompoknya sendiri. KPK bukan punya Novel dan kawan-kawan. Kenapa jadi kebakaran jenggot kalau dia? Misalnya, benaran harus diberhentikan KPK. Apakah kalau tidak ada Novel Baswedan KPK akan hancur? Allah, itu kan cuma narasi basi agar Novel tetap aman. Dari keluar-keluarnya mereka, rasanya mereka ini kayak udah jadi pemilik tunggal KPK, tidak rela KPK diserahkan ke orang lain. Dan teruntuk BW, tak usah banyak keluar-keluar. Tugas mencegah korupsi di DKI Jakarta aja tidak dilakukan dengan baik. Contohnya proyek damkar yang diketahui terjadi kelebihan bayar. Kenapa bisa kecolongan? Apanya yang dicegah kalau kelebihan bayar? Ketua TGUPP bidang pencegahan korupsi tapi kerja entah apa, malah sibuk urusi KPK. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.